Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas topik yang penting banget untuk kita sebagai mahasiswa, yaitu Saham 101, Panduan Dasar Investasi untuk Pemula. Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angelika, saya dari jurusan Bisnis Manajemen di Universitas Binus Online. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Kak Vidya Lestari. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Halo teman-teman, nama saya Vidya Lestari. Saya juga dari jurusan Business Management, Binus University Online Learning. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tegaskan dulu satu hal. Video ini akan membahas dasar-dasar investasi saham yang cocok untuk teman-teman mahasiswa yang baru ingin memulai. Tidak perlu khawatir kalau kalian belum punya background ekonomi atau keuangan, karena kita akan bahas semuanya dari nol dengan bahasa yang sederhana. Ups. Jadi di slide ini kita bisa lihat learning outcome setelah menonton video ini. Yang pertama, memahami konsep saham dengan mengetahui definisi saham, hak pemegang saham, dan cara saham menghasilkan keuntungan. Yang kedua, mengenal pasar modal Indonesia dengan memahami peran Bursa Efek Indonesia, perusahaan sekuritas, dan OJK dalam ekosistem investasi. Yang ketiga, memahami resiko dan return, mengenali prinsip high risk high return, dan cara mengelola resiko investasi saham. Yang keempat, mampu memulai investasi, mengetahui langkah praktis, membuka rekening dana nasabah, dan melakukan transaksi pertama. Pertama, apa sih saham itu? Sederhananya, saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas bagian kecil dari sebuah perusahaan. Jadi, ketika kalian membeli saham sebuah perusahaan, misalnya saham bank besar atau perusahaan telekomunikasi, kalian sebenarnya menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut. Walaupun kepemilikannya kecil, tetap saja kalian itu seorang pemilik perusahaan. Nah, sebagai pemegang saham, kalian bisa mendapatkan keuntungan dari dua sumber utama. Yang pertama adalah dividen. Dividen adalah bagian dari laba ditahan perusahaan yang dibagikan secara berkala kepada pemegang saham. Biasanya setiap tahun, bisa juga dibagikan 2 tahun sekali atau setiap kuartalnya. Biasanya sebelum membagi dividen, terdapat RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk berdiskusi dan memberikan voting seberapa besar dividen yang akan dibagikan pada tahun itu. Yang kedua, keuntungan yang dapat didapat dari saham adalah capital gain. Capital gain adalah keuntungan dari selisih harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Misalnya kalian beli saham di harga Rp1.000, lalu jual di harga Rp1.500. Selisih Rp500-nya itu adalah capital gain. Sekarang, bagaimana sih cara kerja pasar modal di Indonesia? Kalian bisa lihat pada slide berikut ini. Saham diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia atau yang biasa kita sebut BEI. Tapi kalian tidak bisa langsung beli saham ke perusahaan ya. Alurnya seperti yang kita lihat, tahap pertama kita sebagai investor. Jika kita mau membeli suatu saham, kita harus melalui perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini harus yang sudah terdaftar di OJK. Barulah transaksi kalian masuk ke Bursa Efek Indonesia melalui sekuritas. Dan akhirnya perusahaan itu akan terhubung ke emiten, yaitu perusahaan yang sahamnya kalian beli. Penting banget untuk diingat bahwa semua transaksi saham wajib melalui perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ini untuk melindungi kalian sebagai investor. Nah, ini bagian yang sangat penting untuk dipahami sebelum kalian terjun ke dunia saham. Investasi saham itu sifatnya high risk, high return. Di sisi positifnya, potensi keuntungan saham itu tinggi. Kalian bisa mendapatkan capital gain puluhan persen dalam setahun. Kalian juga bisa mendapatkan dividen rutin dari perusahaan profitable.
Capital gain dan dividen itu bisa menggulung terus untuk yang menghasilkan compound interest jangka panjang. Selain itu, saham juga mempunyai likuiditas yang tinggi, bisa dicarikan kapan saja saat jam bursa buka. Tapi di sisi lain, resikonya juga sangat nyata. Harga saham bisa turun drastis, sehingga menciptakan capital loss, ada resiko gagal bayar, atau bahkan delisting perusahaan kalau perusahaannya bermasalah. Ketika perusahaan delisting, perusahaan tidak dapat diperjualbelikan lagi di BEI. Dan juga volatilitas pasar saham sangat tinggi karena dipengaruhi oleh banyak faktor dari isu ekonomi global, kebijakan pemerintah, sampai sentimen pasar. Karena itu, prinsip dasarnya, jangan pernah investasi pakai uang yang kalian butuhkan dalam waktu dekat. Investasilah menggunakan uang dingin. Lalu, bagaimana cara memilih saham yang baik? Ada dua pendekatan utama dalam analisis saham. Yang pertama ada analisis fundamental. Analisis fundamental melihat kesehatan perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan, model bisnis, manajemen, dan prospek industri perusahaan untuk menentukan nilai wajar sahamnya. Indikator-indikator yang bisa dilihat untuk menentukan nilai wajar suatu perusahaan, contohnya ada price to earning ratio, PBV, price to book value, ROE, return on equity, dan debt to equity ratio. Selain itu, kita juga perlu menganalisa pertumbuhan laba dan pendapatan perusahaan, serta posisi kompetitif perusahaan untuk mengetahui prospek jangka panjang sebuah perusahaan. Yang kedua ada analisis teknikal. Analisis teknikal membaca pola pergerakan harga dengan menganalisis grafik harga dan volume historis untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan dengan berbagai indikator. Indikator-indikator yang dilihat saat melakukan analisis teknikal contohnya adalah candlestick, support atau resisten, moving average, RSI, MACD, volume, dan momentum. Untuk teman-teman pemula, saya sarankan mulai dari analisis fundamental terlebih dahulu. Alasannya karena analisis fundamental lebih mudah dipahami dan cocok untuk strategi investasi jangka panjang yang jauh lebih aman. Sekarang, kebagian yang kalian tunggu akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Kak Vidya, silakan. Baik, Kak. Sekarang kita ke bagian yang paling kalian tunggu, yaitu cara memulai investasi saham dari nol. Ada 4 langkah praktis. Langkah pertama, pilih perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar di OJK. Bandingkan biaya transaksi dan kemudahan aplikasinya. Banyak sekuritas bagus di Indonesia, kalian tinggal pilih yang paling cocok untuk kalian. Langkah kedua, buka rekening dana nasabah atau yang disingkat RDN. Prosesnya bisa online. Biasanya cukup pakai KTP dan NPWP. Waktunya sekitar 1-3 hari kerja. Lalu langkah ketiga, setor modal awal sesuai kemampuan. Ini bagian yang menyenangkan. Beberapa sekuritas bahkan memungkinkan kalian mulai dari Rp100.000 saja. Jadi, tidak perlu nunggu kaya dulu untuk memulai investasi. Langkah yang keempat, kalian sudah bisa mulai beli saham lewat aplikasi. Tapi ingat, lakukan analisis dulu sebelum beli. Jangan asal pencet tombol buy. Khusus untuk teman-teman mahasiswa yang nonton video ini, saya punya 6 tips penting. Tips pertama, mulai dari nominal kecil yang kalian sanggup hilangkan. Jangan pernah pakai uang kuliah atau dana darurat untuk investasi. Lalu tips kedua, jangan FOMO. Saham yang lagi viral di sosmed belum tentu cocok buat kalian. Selalu riset dulu sebelum beli. Tips ketiga, lakukan diversifikasi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Sebar investasi ke beberapa saham
atau sektor yang berbeda-beda. Tips keempat, berpikir jangka panjang. Saham itu bukan tempat cari kaya cepat. Konsistensi dan kesabaran adalah kuncinya. Tips kelima, terus belajar. Baca berita ekonomi, pelajari laporan keuangan, dan jangan takut bertanya. Lalu, yang paling penting, tips keenam. Pastikan kalian sudah punya dana darurat 3-6 bulan pengeluaran sebelum mulai investasi. Ini fondasi yang tidak boleh dilewatkan. Singkatnya, saham adalah instrumen investasi yang menjanjikan, tapi juga penuh resiko. Kuncinya ada 3 hal, edukasi diri sebelum berinvestasi, mulai dari nominal kecil dan konsisten, serta selalu berpikir jangka panjang. Yuk kita rangkum semua yang sudah kita bahas hari ini. Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan. Diperdagangkan di BEI lewat perusahaan sekuritas yang diawasi oleh OJK. Sifatnya high risk, high return. Bisa dianalisis secara fundamental atau teknikal. Cara memulainya ada 4 langkah sederhana. Dan untuk mahasiswa, ingat 6 tips yang tadi. Itulah pembahasan kita hari ini. Semua materi tadi saya rangkum dari sumber-sumber terpercaya seperti Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan beberapa buku referensi yang kalian bisa lihat di slide ini. Sekali lagi saya tegaskan, konten ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi investasi ya. Selalu lakukan riset mandiri sebelum berinvestasi. Tanggung jawab atas keputusan investasi itu tetap ada di tangan kalian sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru mulai belajar investasi saham. Sampai jumpa di video berikutnya.